Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu yang sudah menyempatkan hadir di acara sekolah PKH atau yang disebut juga dengan P2K2, Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga. Sekarang kita ketemu lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, sebelum kita akan mengikuti materi selanjutnya, coba saya kepengen tahu dulu review atau mengulang pelajaran yang sudah saya pelajari oleh ibu-ibu dari mulai modul 1, sesi 1 sampai 4. Sekarang kita menginjak ke modul 2, sesi 6. Kita akan belajar tentang bagaimana caranya meminjam, bagaimana caranya meminjam dan menabung. Oke, ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak materi yang sebelumnya? Ibu-ibu, coba. Bapak Ciut, oh ada Bapak Ciut nih di sini nih. Coba Bapak Ciut, masih ingat nggak? Masih. Modul 1 tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Sesi 1 apa coba? Menjadi orang tua yang lebih baik. Coba Bapak Muplik. Sesi yang kedua. Mengetahui perilaku anak. Yang ketiga, coba Ibu Melati. Mengetahui cara anak usia dini belajar. Yang keempat, ada yang tahu apa? Membantu anak sukses di sekolah. Nah, sekarang menginjak ke modul 2. Coba modul 2 sesi 5 apa? Ada yang tahu nggak ibu-ibu? Pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Modul 5 itu tentang apa? Pengelolaan keuangan keluarga. Sekarang modul yang ke-6 kita akan belajar tentang bagaimana cara-caranya, cara meminjam uang dan menabung. Oke, sebelum ke situ coba kita tepuk semangat dulu biar ibu-ibu semangat. Oke, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Silakan ibu-ibu duduk kembali. Nah, ibu-ibu masih tahu nggak bagaimana caranya kita mengelola keuangan keluarga? Dulu kita sudah pernah belajar bagaimana caranya mengelola keuangan keluarga, yaitu banyak cara yang harus kita lakukan. Pertama, bisa menggunakan sistem amplop, bisa menggunakan catatan kas harian. Itu tujuannya adalah untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dengan pendapatan. Coba PR-nya mana? Kerjaannya mana? Udah semua? Udah, alhamdulillah. Bagaimana hasilnya? Ada manfaatnya? Ada manfaatnya, ada. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita menginjak ke acara materi berikutnya, coba kita review film yang berikut ini. Perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga. Sudah didengar filmnya, ibu-ibu? Udah. Nah, apa isi dari film itu? Nah, film itu Ibu Lili menyarankan bahwa kita harus menyeimbangkan antara pengeluaran dengan pendapatan. Artinya apa? Semakin banyak uang yang akan kita kendalikan, semakin aman dalam keberlangsungan berkeluarga. Oke, sebelum ke situ kita akan bermain dulu. Bermain apa? Bermain melingkar. Bermain melingkar dengan melakukan permainan yang namanya si kambing. Kalau saya bilang nanti urutannya 1,
berarti ibu jawabnya embe. Kalau 2 genap itu jangan, kalau 3 kita jawab embe. Oke, 1, 2, 3, 4. Waduh, pinter-pinter semuanya ibu-ibu ini, semangat. Oke, semangat. Coba kita lihat bahwa kita harus punya paradigma untuk mengelola keuangan keluarga itu. Ini karena kaitannya itu dengan meminjam dan menabung. Ini ada yang namanya stop lubang, gali lubang, tutup lubang, yaitu dengan cara 1, ya ibu-ibu perhatikan di sini semuanya. 1, coba ibu melatih bacakan. Rencanakan dan kendalikan penggunaan uang bersama keluarga. Ini ada 2 banyak sistem yang kita gunakan. Yang kedua, biasakan menabung dengan disiplin. Yang ketiga, pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan berhutang. Jadi ini paradigma yang harus kita gunakan agar keuangan kita itu bisa terjamin keberlangsungannya. Terus, bagaimana caranya kita berhutang? Hutang juga kita harus hati-hati. Karena apa? Kadang kita juga ibu-ibu, kita tidak tahu kapan kita harus berhutang. Nah, cara merencanakan hutang dengan hati-hati yaitu 1, sebelum kita berhutang maka kita harus perhatikan dulu ibu-ibu. Nih, apa yang harus perlu perhatikan? Perencanaan hutang dengan hati-hati. Untuk apakah kita meminjam harus diperhatikan dulu. Untuk apa? Kalau itu hanya untuk keinginan, jangan berhutang. Kalau hanya untuk kebutuhan, silakan. Di sini ada sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan, atau untuk kegiatan produktif, silakan. Selagi itu untuk keberlangsungan keuangan keluarga. Yang kedua, harus ditanyakan dulu apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang. Nah, jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Nah, terus berapa besar kita perlu minjam? Nah, ini juga harus diperhatikan ibu-ibu pinjaman juga. Karena apa? Pinjaman kalau pinjaman besar tidak sesuai dengan pendapatan kita akan bermasalah lagi. Terus yang selanjutnya, bagaimana kita dapat kembangkan kembali pinjaman? Yaitu kita harus menyesuaikan waktu mengembalikan pinjaman dengan pola pendapatan kita, tetap atau tidak, musiman atau tidak. Nah, terus yang terakhir, kemanakah kita dapat meminjam? Nah, nanti saya akan terangkan beberapa tempat yang nanti akan saya jelaskan, tempat-tempat yang akan bisa kita pinjamkan. Oke, selanjutnya yaitu memilih tempat meminjam. Nah, ini beberapa tempat memilih pinjaman. Ini ada beberapa sumber ibu-ibu. Ada bank, ada koperasi, simpan pinjam, kelompok simpan pinjam, itu ada ibu-ibu PKK biasanya, itu kan. Ada arisan dan lain sebagainya. Bisa juga kita meminjam di kerabat atau saudara atau rentenir, termasuk bank keliling. Ini semuanya sumber lembaga yang bisa kita pinjamkan. Dan ibu juga harus memperhatikan proses cepat dan mudah. Ini ada semuanya. Bank itu prosesnya bagaimana? Rutin apa tidak? Perlu jaminan enggak? Ada batas maksimal atau pinjaman enggak? Periode atau cara pengembalian bisa dikembalikan, dan resiko. Semuanya ibu harus diperhitungkan secara matang-matang. Oke, masih semangat ibu-ibu? Masih semangat? Coba tepuk mantap dulu. Tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Selanjutnya yaitu kita akan bagaimana caranya menabung secara rutin. Nah, di sini akan kita jelaskan bahwa cara menabung secara rutin itu ibu harus selalu menyisihkan keuangan itu secara
baik. Jadi jangan sampai keuangan yang tidak diperlukan itu jangan digunakan yang tidak baik. Oke, selanjutnya yaitu cara memilih tempat nih, sudah rencana menabung. Nah, ibu juga harus merencanakan menabung. Setiap kali kita menabung itu untuk menutupi kekurangan kita, kebutuhan kita. Jangan dianggap bahwa ketika ibu-ibu meminjam uang itu hanya untuk keinginan saja, tapi untuk kebutuhan yang urgent. Contoh misalkan di sini saya jelaskan, di sini ada rencana menabung. Ini salah satu cara, bagaimana caranya ketika kebutuhan kita mendadak, ini kita harus menabung. Contoh misalkan tujuan menabung di sini ada membayar uang pangkal sekolah. Targetnya berapa? 3.500.000. Selama menabung berapa? Di sini ada 2 tahun, sama dengan 2 kali 12, sama dengan 24 bulan. Jumlah yang harus ditabung per bulan berapa? Berarti 3.500.000 dibagi 24 bulan sama dengan 145.833 rupiah. Jumlah yang harus ditabung atau per hari itu berarti kita dibagi 145.833 dibagi 30 hari sama dengan 4.865. Jadi ini tips kita yang harus rencanakan menabung itu. Jangan sampai kita menabung nggak punya rencana. Tips untuk menabung sukses yaitu menabung penting untuk berjaga-jaga dan mencapai tujuan tertentu. 2. Menabung tidak harus dalam jumlah banyak asalkan disiplin. Ketiga, buatlah rencana menabung untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, menabung harus disisihkan di awal, bukan tunggu ada sisa pengeluaran. Jadi ibu tuh jangan sampai misalkan ada sisa baru menabung, tapi harus punya target di awal, seperti itu. Dan yang terakhir, supaya kita lebih paham hal-hal untuk mengelola keuangan dan mencermati meminjam dan menabung, itu yang pertama kita cross check dulu dari awal bahwa untuk keuangan kita itu stabil dalam berkeluarga. Yang pertama yang harus dilakukan adalah hitung jumlah pendapatan dan pengeluaran dalam 1 bulan. Hitung dulu pendapatannya ibu-ibu ini, pendapatan berapa, baru menyesuaikan dengan pengeluaran. Jadi pengeluaran juga harus seimbang antara pendapatan. Jangan sampai antara pendapatan dan pengeluaran itu tidak seimbang. Yang kedua adalah upayakan jumlah pengeluaran itu seimbang dengan jumlah pendapatan. Bedakan antara pengeluaran dengan antara kebutuhan dengan keinginan. Kalau bisa keinginan itu ditunda atau dibatalkan. Terus sepakati bersama anggaran bulanan keluarga. Keempat, kita bisa menggunakan sistem amplop atau catatan kas. Dan yang kelima, biasakan menabung dengan disiplin, biar sedikit asal ibu rutin menabung. Dan yang terakhir yaitu memilih tempat meminjam yang sesuai dengan ibu. Artinya sesuai itu artinya pengembalian terkecil gitu, atau itu menyesuaikan pendapatan ibu ketika meminjam di lembaga pinjaman. Oke, seperti itu. Ada yang perlu ditanyakan? Ada? Oh, ada. Silakan, Ibu Wijem. Oh, tips menabung. Oke, sekarang saya jawab. Tadi sudah dijelaskan bahwa tips menabung itu perlu saya jelaskan. Pertama yang harus kita lakukan yaitu pertama tentukan tujuan menabung. Misalkan nih, membayar uang pangkal sekolah, modal usaha, berjaga-jaga, atau untuk berjaga-jaga. Yang kedua,
buatlah rencana menabung untuk mencapai tujuan tersebut. Tadi sudah dijelaskan tujuannya apa nih kita menabung. Yang ketiga yaitu sisihkan uang untuk tabungan sejak awal. Tadi sudah dijelaskan, ini sisihkan sejak awal. Jadi awal, jangan sampai itu ada sisa baru ditabungkan. Menabung tidak harus banyak, asalkan ibu itu rutin. Jadi misalkan 1.000, 2.000, asalkan rutin, insya Allah uang itu akan bermanfaat. Yang terakhir, menabung dengan disiplin. Jadi ibu itu harus disiplin. Oke, udah puas ibu? Oke, terima kasih. Tepuk salut buat Ibu Wijem. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ada yang ditanyakan? Cukup? Pesan saya, mohon ibu-ibu KPMPKH rencanakan keuangan, dan kalaupun misalkan itu ada hal yang perlu dilakukan, lakukanlah apa yang menjadi pertimbangan terbaik. Terus yang kedua, tolong kebutuhan itu selalu didahulukan, jangan sampai keinginan itu menjadi hal yang paling diutamakan oleh ibu. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.